Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian dari berbagai YouTube channel, ada Gaspol, ada AK Channel, ada Mimbar Tube, ada Anti Oligarki dan teman-teman yang lain yang merilai acara ini. Kita tahu bersama bahwa kemarin Masinton Pasaribu, salah satu kader PDIP, menyatakan dalam sidang DPR bahwa beliau mengusulkan hak angket terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah diputuskan soal usia capres atau cawapres yang sampai dengan hari ini masih menjadi polemik di masyarakat gitu. Khususnya kemarin juga ada sidang MK yang dipimpin oleh Pak Jimli Asidiki tentang putusan dari Anwar Usman soal usia masa jabatan ini. Dan konon kabarnya hari ini juga sidang lagi MK memanggil ahli dari Bali, lupa namanya siapa. Tapi melihat dinamika yang cukup panas, ini kita sudah ada dua narasumber. Yang pertama adalah Bang Ahmad Khozinuddin, beliau adalah sastrawan politik. Kemudian ada tokoh kita, Ustadz siapa? Ustadz Salman siapa Ustadz? SR. Oh, Ustadz Salman SR. Beliau juga sering naik di mobil komando ketika aksi-aksi. Mungkin pertama kita mau dengarkan pandangan hukum dari Bang Ahmad Khozinuddin terkait usulan dari Bang Masinton ini. Bang Ahmad Khozinuddin, silakan. Pertama saya salam dulu ya, lupa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, yang pertama saya mau mengkritisi MK. Oke. Bukan MK-an ya. Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Ini mahkamahnya mahkamah. Oh iya. Jadi kalau dewa ini maha dewa. Kalau hakim ini maha hakim. Jadi kewenangannya luar biasa. Dia mengadili dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim, bukan sembarang hakim, tapi hakim konstitusi. Hanya memang tadi juga saya sudah menulis kritik terhadap Jimli Asidik dan juga mengingatkan kepada publik agar tidak berhalusinasi seolah-olah kalau putusan MK ini bisa membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 garing PUU strip Romawi 21 garing 2023 yang pengujian tentang pasal 169 huruf I Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 khususnya berkaitan dengan batas usia capres dan cawapres. Kalau sebelumnya minimum 40 tahun, sekarang kan oleh MK ditafsirkan lain. Ya, minimum 40 tahun itu dianggap bertentangan dengan konstitusi sepanjang tidak ditafsirkan dengan minimum 40 tahun atau pernah daring sedang menjabat jabatan politik yang diperoleh melalui proses pemilu atau pilkada. Nah, karena tafsir inilah kemudian anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, bisa maju pilpres. Yang akhirnya dideklarasikan oleh Golkar, dideklarasikan pula oleh PBB, Partai Bulan Bintang ya, bukan Perserikatan Bangsa-Bangsa ya. Dan akhirnya juga memang dideklarasikan oleh Koalisi Indonesia Maju, Gerindra, ada PAN, ada Golkar, ada PBB, termasuk Gelora. Jadi pasangan capres cawapres. Jadi Gibran resmi diusung sebagai cawapres dan resmi sudah mendaftar ke KPU. Nah, saya ingin menegaskan bahwa putusan Mahkamah Kehormatan dari Mahkamah Konstitusi yang diketuai oleh Jimli Asidik ini tidak akan ya bisa membatalkan putusan nomor 90 tentang lolosnya Gibran. Jadi kan banyak yang menganggap, oh nanti kalau diputus oleh Jimli bisa dibatalkan dong, Gibran nggak bisa maju. Nggak ada urusannya. Jadi putusan Mahkamah Kehormatan itu keputusan berkaitan dengan perilaku hakim, bukan putusan hakim. Oke. Jadi kalaupun perilaku hakim ini dikatakan nanti melanggar etis, bahkan hakimnya dipecat, tetap juga tidak bisa membatalkan putusan Mahkamah Konstitusinya. Yang bisa membatalkan apa tuh? Lah kalau dia produk hukum itu di luar Mahkamah Konstitusi, yang bisa membatalkan putusan itu adalah lembaga peradilan di atasnya. Ya, kalau putusan pengadilan negeri terbukti hakimnya nakal, ya, putusannya bisa dibatalkan tapi melalui banding. Ya.
Kalau banding nakal hakimnya, putusan bisa dibatalkan melalui kasasi. Kasasi nakal hakimnya, putusannya bisa dibatalkan melalui PK. Ya. Kalau Mahkamah Konstitusi nggak bisa. Putusan Mahkamah Konstitusi itu punya sifat final and binding. Jadi ketika dia menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, putusannya keluar, maka putusan itu ya final and binding. Ya. Final dan mengikat, tidak ada upaya hukum, nggak bisa banding, kasasi dan seterusnya. Karena itu ya kita jangan terlalu berharap sama putusan yang dipimpin oleh Jimli, nggak ada efeknya terhadap pencapresan Gibran, terhadap pembatalan putusan nomor 90 yang berkaitan dengan batas usia capres cawapres itu bisa ditafsirkan lain. Ya ini tidak harus 40 tahun kan, yang penting pernah menjabat sebagai jabatan-jabatan yang diisi melalui proses pemilu atau pilkada. Jadi Gibran kan maksudnya di situ. Dia sih masih bocah lah ya, belum 40 tahun. Kalau kita buat definisi yang dimaksud bocah di bawah 40 tahun misalnya begitu ya. Dia masih bocah. Tapi karena putusan MK ini dia bisa daftar sebagai cawapres. Apa pesan pentingnya? Ya nggak usah berharap, dan saya juga mengingatkan jangan terbawa oleh narasi opini misalnya ini semua 9 hakim EK dilaporkan baru pertama kali dalam sejarah, terus himbauan jangan lapor lagi udah terlalu banyak. Enggak penting itu. Termasuk Jimli mengatakan ini berdasarkan undang-undang kehakiman. Jadi kesalahan hakim ini bisa berimplikasi pada pembatalan putusan. Enggak perlu ke sana. Kalau itu putusan pengadilan negeri bisa. Karena ada ruang untuk membatalkan putusan pengadilan negeri, ya ini pengadilan tinggi. Kalau MK nggak ada. Kalau ada itu adalah hanya dengan Perpu. Perpu ini juga tidak membatalkan putusan MK. Perpu ini mengoreksi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilunya. Direvisilah pasal itu melalui Perpu ya, Perpu nomor sekian tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ya tentang pemilihan umum. Khusus pasal 169 huruf Q misalkan ditetapkan bahwa minimum batas usia calon presiden dan wakil presiden adalah 50 tahun misalkan dinaikkan. Udah selesai. Karena sebenarnya pasal ini kan menjadi pasal yang jadi kewenangan legislator. Makanya disebut sebagai open legal policy ya. Open legal policy itu adalah kebijakan hukum yang terbuka. Ranahnya legislatif bukan ranahnya yudikatif. Jadi yang dilakukan oleh Anwar Usman, paman Usman ini ya, untuk ponakannya Gibran itu, dia tidak sedang menafsirkan undang-undang terhadap undang-undang dasar. Dia sedang membuat norma baru dari pasal yang ada dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dengan dalih itu penafsiran. Padahal bukan penafsiran, ini norma baru. Jadi norma baru itu boleh tidak 40 tahun asal pernah menjabat jabatan yang diperoleh melalui pemilu maupun pilkada. Nah, MK membuat norma baru boleh? Nggak boleh, nggak ada kewenangan. MK itu hanya menafsirkan, dan tafsirnya itu yang pertama dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Yang kedua memang bertentangan sepanjang tidak dimaknai. Nah, tafsiran ini tidak boleh mendelegitimir norma yang ditafsirkan. Lah kalau boleh ya di bawah usia 40 tahun asal pilkada itu kan sama saja mendelegitimasi usia minimum 40 tahun. Apa gunanya begitu loh batasan usia itu? Artinya dia telah membuat norma baru. Ya, artinya kalaupun tidak 40 boleh juga asal ya tadi pernah menjabat jabatan diperoleh oleh pemilu dan pilkada. Pernah atau sedang. Dan Gibran memenuhi itu, dia wali kota Solo. Solo itu jabatannya diperoleh melalui pilkada. Karena itu saya sangat setuju dan sependapat dengan wacana yang disampaikan oleh Mas Sinton Pasaribu ya, dari fraksi PDIP untuk melakukan tindakan mengoreksi putusan MK tadi melalui aktivasi kewenangan Dewan. Dalam hal ini adalah hak angket. Hak angket itu kan hak penyelidikan terhadap suatu peristiwa yang menyita perhatian publik. Nanti dibentuklah timnya. Nah, di sana nanti disimpulkan ini bertentangan atau tidak. Nah, bisa dinaikkan kalau ini ternyata ada peran presiden sehingga terbit tafsir ini, karena paman Usman ini kan iparnya Pak Jokowi. Dia kan suaminya Idawati. Pamannya Gibran dan Kaisang ya kan. Berarti bisa ditingkatkan menuju hak interpelasi dan menuju pemakzulan. Bahkan saya juga baca dari PKS ya, Bang Mardhani Alisera itu juga sudah mulai mewacanakan
pemakzulan terhadap Jokowi. Kalau terbukti verified menurut Mardhani Alisera ya, Jokowi memang cawe-cawe dah. Kalau kita kan sudah melihat centowelo cawe-cawenya. Verified lagi. Iya, bukan verified. Diakui sendiri pertama Jokowi menyatakan saya akan cawe-cawe dan tidak akan netral. Walaupun terakhir dengan diplomasi tipu-tipu makan siang, meja makan, dia mengatakan jangan. Loh, yang kita lihat itu bukan apa yang dia sampaikan, tapi apa yang dia lakukan. Tindakan-tindakannya selama ini justru bukan hanya cawe-cawe, aktif mengendalikan pemilu ini gitu. Nah, sekarang kita masuk pada tahapan selanjutnya. Oke lah, saya beberapa kali mungkin agak beda pendapat ya dengan PDIP terkait beberapa kebijakan gitu. Tapi begitu Mas Hinton menyuarakan satu pandangan yang menurut saya sejalan dengan aspirasi rakyat bahwa kita tidak mau kekuasaan itu dikangkangi oleh segelintir keluarga tertentu yang hari ini ramai disebut dengan politik dinasti gitu ya. Betul. Tentu kan kita tidak melihat siapa yang menyuarakan, tapi apa yang disuarakan. Kita juga diajari ungdur mangkola wala tangdur mangkola, ya kan? Kita lihat apa yang dibicarakan, bukan siapa. Dan dalam konteks memberikan kritik, koreksi, kontrol terhadap eksekutif, termasuk kontrol terhadap lembaga yudikatif dalam hal ini MK ya, yang telah memberikan putusan ngaco ini ya. Ya saya sependapat dengan apa yang disuarakan Mas Hinton Pasaribu. Mungkin Mas Hinton tidak langsung ke pemakzulan karena mungkin ya bagaimanapun kan Pak Jokowi petugas partai di PDIP. Betul. Tapi ujung daripada hak angket ini bisa saja ke hak interpelasi yang itu bisa berujung kepada pernyataan pendapat bahwa presiden telah melanggar konstitusi, yang pendapat dari lembaga legislatif nanti akan diuji melalui MK, Mahkamah Konstitusi. Dan kalau sampai Mahkamah Konstitusi memvonis memang presiden telah melanggar konstitusi, ya tinggal sidang umum MPR dimakzulkan. Dan saya kira ini kesempatan ya bagi MK. Kalau sampai MK berani mengadili Jokowi atas rekomendasi DPR karena telah melakukan pelanggaran konstitusi, dan berani memvonis Jokowi bahwa Jokowi terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar konstitusi dan menyatakan jabatannya itu dihentikan oleh MK, kan dimakzulkan. Saya kira itu cukuplah untuk mengkompensasi kemarahan publik kepada MK. Jadi mungkin akan muncul lagi kepercayaan publik kepada Mahkamah Konstitusi. Jadi benar-benar MK itu Mahkamah Konstitusi, bukan mahkamah keluarga, bukan mahkamah kalkulator, bukan mahkamah kayaknya itu macam-macam tuh kan plesetannya ya. Ada mahkamah keluarga, mahkamah kalkulator, mahkamah Kemaluan. apa? Kemaluan. Oh, kalau itu saya nggak mau mengucapkannya lah ya. Banyak sekali ya plesetan-plesetan yang mengkonfirmasi lembaga ini sudah jatuh kepercayaan. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau sampai lembaga sekelas MK ini sudah jatuh, lalu di mana eksistensi sebuah negara? Karena itu saya kira usulan Mas Hinton wacana hak angket ini patut kita dukung, kita dorong. Mudah-mudahan meningkat interpelasi. Interpelasinya fix, DPR menyatakan presiden telah menyatakan melanggar konstitusi ya kan, melanggar undang-undang dasar ya kan, dan itu menjadi proses pemakzulan. Nah, kemudian dilegitimasi melalui putusan MK, karena kan konstitusi sekarang kan nggak bisa langsung MPR, harus bawa ke MK dulu. Nah, begitu MK memvonis atau memutus Jokowi melanggar konstitusi dan dimajukan, saya yakin kepercayaan masyarakat kepada MK akan pulih. Ya, begitu, Bung Arif.